Selamat pagi Pak, perkenalkan saya Dr. Deni yang sedang menjaga di klinik pada pagi hari ini. Apakah benar dengan Bapak Made umur 47 tahun? Benar. Nih Bapak, jadi berdasarkan hasil anamnesis atau wawancara kita tadi, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan fisik untuk mengetahui apa keluhan yang Bapak rasakan. Tapi nanti pemeriksaan ini akan terasa sedikit tidak nyaman. Apakah Bapak bersedia? Iya. Nah, apabila Bapak bersedia, saya akan cuci tangan prosedural terlebih dahulu. Bapak silakan menuju ke meja pemeriksaan ini. Baik, setelah melakukan cuci tangan prosedural, di sini kita menyiapkan alat yang dimana kita butuhkan adalah stetoskop. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik pada pasien. Kita tempatkan diri di sebelah kanan pasien. Nah, sebelum kita menilai dari toraks pasien, saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi umum keadaan pasien berdasarkan pernafasannya. Bapak silakan dibuka dulu maskernya. Nah, di sini pertama kita akan melihat bagaimana pola pernafasan pasien, apakah reguler, irregular. Kemudian kita lihat apakah pasien ada nafas cuping hidung. Kemudian kita juga bisa lihat apakah pasien bernafasnya susah atau sesak. Nah, selanjutnya kita bisa melihat apakah ada sianosis perifer dengan melihat warna bibir pasien, apakah ada warna kebiruan atau tidak. Nah, jadi di pasien ini tidak ditemukan adanya pola nafas yang irregular, kemudian tidak ditemukan juga adanya sianosis perifer. Selanjutnya kita akan melakukan inspeksi pada leher pasien. Bapak silakan dibuka sedikit kancing bajunya. Nah, di sini kita akan inspeksi apakah ada jejas, apakah ada tanda-tanda peradangan, kemudian apakah ada tanda-tanda bekas operasi. Selanjutnya kita juga bisa melihat apakah ada tanda-tanda pembesaran kelenjar getah bening dan apakah ada kemudian kita lihat bagaimana trakea pasien, apakah di tengah atau apakah ada deformitas atau tidak. Selanjutnya kita juga bisa melihat apakah pasien menggunakan otot-otot bantu pernafasan atau tidak. Nah, selanjutnya kita akan inspeksi dari ekstremitas pasien untuk melihat sianosis perifer. Pak, silakan diginikan tangannya. Ya, kita melihat di ujung-ujung jari pasien apakah ada tanda-tanda kebiruan atau tidak. Kemudian kita akan cek clubbing finger seperti ini, Pak. Ya. Jadi pada pemeriksaan clubbing finger juga tidak ditemukan pada pasien. Jadi pada pasien juga tidak ditemukan adanya sianosis perifer. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada leher pasien untuk mengetahui apakah teraba ada pembesaran kelenjar getah bening atau tidak. Saya akan memposisikan diri di belakang pasien. Nah, di sini saya akan melakukan penekanan atau palpasi di sekitar sternocleidomastoideus pasien kiri kanan, kemudian di supraclavikular dan di infraclavikular. Selanjutnya kita bisa juga meraba trakea pasien apakah lurus atau tidak. Nah, baik, jadi di pasien ini tidak ditemukan adanya pembesaran kelenjar getah bening, juga tidak ditemukan adanya deformitas pada trakea. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada toraks pasien. Nah, pemeriksaan pada toraks ini kita lakukan dengan 4 langkah. Yang pertama inspeksi, yang kedua palpasi, yang ketiga perkusi, dan yang keempat auskultasi. Jadi pertama saya akan melakukan inspeksi dari toraks anterior pasien. Nah, di sini kita akan melihat apakah ada bendungan vena di leher pasien kiri kanan. Kemudian kita akan melihat bagaimana pernafasan pasien, apakah pasien terlihat sesak, kemudian apakah nafas pasien itu dangkal atau dalam. Kemudian kita lihat pola pernafasan pasien apakah reguler atau irregular. Kemudian kita bisa menilai juga bagaimana frekuensi nafas pasien per menit. Selanjutnya kita akan inspeksi bentuk dari toraks pasien itu dengan menilai dari anteroposterior, membandingkan diameter anteroposterior dengan diameter sagittal dari toraks pasien. Nah, selanjutnya kita akan menilai juga bagaimana pelebaran dari sela iga pasien, apakah ada pelebaran atau apakah ada penyempitan. Nah, selanjutnya kita juga bisa lihat simetrisitas dari dinding dada pasien, apakah simetris kiri kanan atau tidak. Nah, selanjutnya kita bisa melihat apakah ada retraksi dinding dada atau tidak. Selanjutnya juga kita bisa melihat apakah ada
tanda-tanda inflamasi, tanda-tanda bekas operasi, atau tanda-tanda benjolan atau radang lainnya. Nah, baik, jadi dari hasil inspeksi toraks anterior pasien itu terkesan normal. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi pada pasien. Di sini pertama kita akan melakukan palpasi untuk mengetahui apakah ada pelebaran pada iga pasien atau penyempitan pada iga dan apakah ada benjolan atau rasa nyeri. Permisi Pak ya. Kita lakukan secara sistematis di seluruh lapang toraks. Kemudian kita tanya Pak, apakah ada rasa nyeri? Oke. Baik, jadi tidak ditemukan adanya nyeri atau tidak ditemukan adanya benjolan dan pelebaran sela iga. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan ekspansi untuk mengetahui apakah ada hemitoraks pasien yang tertinggal saat pasien melakukan inspirasi. Nah Pak, nanti saya akan minta Bapak untuk menarik nafas. Tarik nafasnya Pak. Hembuskan. Ya. Nah di sini kita bisa nilai apakah ada hemitoraks pasien yang tertinggal atau tidak. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan frenitus. Jadi nanti setiap saya akan meletakkan tangan, Bapak tolong katakan 77. Nah, pemeriksaan ini nanti kita akan membandingkan bagaimana suara nafas atau getaran dari nafas pasien kiri dan kanan, apakah simetris atau tidak. Kita lakukan secara sistematis dari atas ke bawah di seluruh lapang paru. Nah, tolong katakan 77. 77, 77, 77, 77, 77, 77. Ya, di sini kita membandingkan bagaimana getaran setiap pasien berkata 77 dari tangan kiri dan kanan kita. Apakah ada perbedaan atau tidak? Nah, jadi dari pasien, dari hasil palpasi tidak ditemukan adanya kelainan atau dari pasien terkesan normal. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan perkusi pada lapang paru pasien. Jadi di sini kita akan melakukan perkusi secara umum terlebih dahulu. Kita mulai dari apeks paru pasien, yaitu dari supraklavikular sampai ke batas paru dan perut pasien. Baik, ini kan kita lakukan secara zigzag dari kanan ke kiri. Kita membandingkan dan menentukan suara nafas dari perkusi yang kita dapatkan. Permisi Pak ya. Baik, dari hasil perkusi jadi didapatkan suara lapang paru pasien itu sonor. Jadi kemudian kita akan melakukan pemeriksaan untuk menentukan batas paru dan hepar pasien. Jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan dari midclavikular kanan ke bawah. Dari sonor kita nanti sampai bertemu suara redup. Saya mulai. Apabila kita sudah menemukan suara redup, kita akan memeriksa apakah ada berapa peranjakan hati dari pasien. Kita minta pasien untuk menarik nafas. Silakan tarik nafasnya Pak. Ini ditahan ya. Kemudian kita lakukan perkusi kembali sampai ditemukan suara redup. Silakan Pak. Ya, bernafas seperti biasa. Nah, jadi setelah kita melakukan peranjakan hati, didapatkan di sini peranjakan hati pasien itu 2 cm atau sekitar 2 jari pemeriksa. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan batas paru lambung pasien. Di sini saya akan melakukan perkusi dari anterior aksila kiri pasien ke bawah. Dari suara redup, dari suara sonor kita mencari suara timpani. Kita mulai. Nah baik, kalau sudah kita temukan, jadi kira-kira batas paru lambung pasien itu berada di ICS 7. Nah jadi dari hasil perkusi pasien suara nafasnya terkesan normal dan batas-batas paru dan batas paru hati dan batas paru lambung pasien juga dalam batas normal. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi. Di sini menggunakan alat bantu yaitu stetoskop. Kita akan melakukan auskultasi di seluruh lapang paru pasien mulai dari apeks paru pasien seperti tadi. Nah, nanti Bapak setiap saya meletakkan stetoskop tolong tarik nafasnya nih. Ini tarik nafasnya Pak.
jadi dari hasil auskultasi kita bisa nilai apakah suara nafas pasien itu vesikular, bronkofesikular, bronkial, atau trakeal. Jadi dari pemeriksaan pada pasien ditemukan suara nafas vesikular. Kemudian kita juga bisa nilai apakah ada suara nafas tambahan seperti apakah ada ronki, apakah ada wheezing, apakah ada stridor. Jadi pada pasien tidak ditemukan adanya suara nafas tambahan. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan auditory fremitus. Jadi sama seperti tadi, kita akan menilai lapang paru pasien, tapi kita minta pasien untuk mengucapkan 77. Jadi ucapkan 77 setiap saya meletakkan stetoskop, Pak ya. Meletakkan 77, 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 77. Baik. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan egofoni. Jadi saya akan minta pasien untuk mengatakan I. Katakan I, Pak. I, 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 I. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan untuk bronkofoni. Saya akan minta pasien untuk mengatakan 99. Sekarang katakan 99, Pak. 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99. Baik. Selanjutnya yang terakhir saya akan melakukan pemeriksaan whisper. Saya akan minta pasien untuk berkata 99 tapi lebih seperti berbisik, Pak. Nih. Lebih kecil suara, Pak, berbisik. Baik, jadi dari pemeriksaan auskultasi tidak ditemukan adanya suara nafas atau suara nafas yang abnormal, juga tidak ditemukan adanya suara yang melengking. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada toraks posterior pasien. Jadi sama seperti tadi kita melakukannya dengan inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Nah, pertama saya akan melakukan inspeksi, kita melihat menilai apakah ada tanda-tanda peradangan, apakah ada bentuk yang asimetris dari toraks posterior pasien. Kemudian kita lihat apakah ada benjolan, kemudian bagaimana tulang belakang pasien, apakah ada kelainan. Kemudian kita juga bisa menilai apakah ada gibus atau tidak. Nah, selanjutnya kita akan menilai dengan palpasi. Kita lakukan palpasi di seluruh lapang paru posterior pasien. Sama seperti tadi, kita melakukan palpasi untuk menilai apakah ada nyeri atau apakah ada benjolan. Bapak nanti kalau saya tekan ada nyeri, tolong dikatakan nih. Ya. Ini kita melakukan penekanan. Apakah ada nyeri, Pak? Enggak. Jadi di pasien ini tidak ditemukan adanya benjolan dan tidak ditemukan adanya nyeri. Selanjutnya saya akan melakukan ekspansi untuk menilai apakah ada hemitoraks pasien yang tertinggal atau tidak. Nah, Bapak nanti saya akan meletakkan tangan. Jadi Bapak silahkan untuk menarik nafas. Nih, sama seperti tadi, tarik nafasnya, Pak. Baik, jadi dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya hemitoraks pasien yang tertinggal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan stem fremitus sama seperti tadi. Nanti setiap saya menetapkan tangan, Bapak silahkan katakan 77. Nih. 77, 77, 77, 77, 77. Baik. Jadi setelah dibandingkan di kanan dan kiri tidak ditemukan adanya getaran yang lebih tinggi atau lebih rendah di hemitoraks pasien. Jadi dari pemeriksaan palpasi juga tidak ditemukan adanya abnormalitas pada pasien. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan perkusi pada toraks posterior pasien. Sama seperti tadi, kita mulai dari apex dan kita membandingkan kiri dan kanan apakah ada suara-suara atau abnormal yang bisa ditemukan. Nah, kita mulai dari apex di atas scapula, melakukan perkusi.
Kita bandingkan kiri kanan secara simetris dari atas ke bawah. Baik, setelah itu kita akan melakukan perkusi untuk menentukan batas dari toraks posterior pasien di kiri dan kanan. Kita mulai dari kanan terlebih dahulu. Kita mencari dari suara sonor menjadi suara redup. Begitu pula yang di sebelah kiri, kita lakukan yang sama. Baik, jadi ditemukan batas posterior, batas daripada lapang paru posterior kiri kanan pasien itu setinggi T10. Baik, terakhir kita akan melakukan pemeriksaan auskultasi pada toraks posterior pasien. Sama seperti tadi, kita akan melakukan di seluruh lapang paru dan kita mulai dari apex. Kita menggunakan stetoskop. Bapak, silakan tarik nafasnya. Hembuskan. Tarik nafas. Baik, jadi dari pemeriksaan auskultasi sama seperti tadi kita menilai bagaimana pernafasan pasien, apakah ada suara-suara nafas tambahan atau tidak. Jadi di sini tidak ditemukan adanya suara nafas tambahan seperti rongki, wheezing ataupun stridor pada pasien, dan pola suara nafas pasien vesikular. Jadi Bapak, tadi sudah kita lakukan pemeriksaan di paru Bapak, bagian depan dan belakang. Jadi dari hasil pemeriksaan memang tidak ditemukan adanya kelainan. Tapi nanti akan saya rujuk untuk melakukan foto ronsen untuk mengetahui apakah ada kelainan yang menyebabkan keluhan yang Bapak rasakan. Apakah Bapak bersedia? Iya. Ya, apabila Bapak bersedia, saya akan buatkan nanti surat rujukannya. Apakah Bapak ada pertanyaan lain? Enggak. Terima kasih Bapak, semoga cepat sembuh. Sama-sama.